Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petik daun salam di kota Mekah. Yang jawab salam insya Allah hidupnya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petik daun salam di bibir sumur. Yang jawab salam insya Allah panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat, sholihin was sholihat, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki Ramadan di hari yang ke-20. Semoga semua amal ibadah kita dari awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan kita mendapatkan sebuah sertifikat dari Allah yang bertuliskan ghufrallahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Tapi dalam pada itu, tatkala Nabi ingin khotib di hari raya Idul Fitri, tatkala Nabi menginjakan kakinya di anak tangga yang pertama, tiba-tiba Nabi bilang amin. Lalu tatkala Nabi menginjakan kakinya ke anak tangga yang kedua pun bilang amin. Lalu tatkala Nabi menginjakan kakinya ke anak tangga yang ketiga pun Nabi bilang amin. Tentu sahabat heran, ada apa nih Nabi tiba-tiba bilang amin tatkala ingin menaik sebuah mimbar saat Idul Fitri. Setelah selesai, Nabi ditanya, ya Rasul, kenapa Tuhan mengucapkan kalimat amin tatkala Tuhan menginjakan kaki di anak tangga yang pertama? Apa kata Nabi? Barusan Jibril turun. Jibril bilang, ya Muhammad, aminkan doaku. Ini kata Jibril, ya Muhammad, tolong aminkan doaku. Baik ya Jibril. Ya Allah, jangan kau terima ibadah puasanya, iktikafnya, bangun malamnya, baca Qur'annya di bulan Ramadan kalau masih ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nabi bilang amin. Masya Allah. Jadi ibadah kita yang luar biasa, yang mungkin setiap bulan Ramadan bisa khatam 10 kali Al-Quran, yang mungkin setiap malam kita bangun tahajud, yang mungkin setiap hari kita sholat duha, tapi masih menyakiti hati orang tua. Orang tua kita masih sakit hati kepada kita, surga bukan miliknya. Makanya apa? Nabi pernah bilang al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga kita di bawah telapak ibu kita. Artinya apa? Minta keridhaan orang tua kita, minta ridho ibu kita, minta maaf ibu kita, biar Allah ridho kepada kita. Makanya itu dalam sebuah firman Allah yang sangat indah, Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Luar biasa firman Allah. Aku perintahkan kepada manusia untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadaku, dan berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. Ini ihsan, isi masdar.
Artinya apa? Yang berlaku sepanjang zaman. Ibu kita masih muda, masih gagah, berbuat baik. Ibu kita sudah renta, tua renta, lansia, tetap berbuat baik. Ibu kita telah meninggal dunia, tetap berbuat baik. Namanya isim masdar, berlaku sepanjang masa. Maka berlakulah baik terhadap ibumu. Apabila ibumu sudah tua, sudah renta, sudah lansia dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahum ma'uf, jangan kasar kepada orang tua. Jangan bilang jangan bilang oi, jangan bilang kenapa sih manggil-manggil, enggak boleh. Kenapa? Kata Nabi, kalau suara anak udah lewat melewati suara orang tua, itu sudah durhaka namanya. Maka rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan orang tua. Ini kita semua nih yang telah berhasil menjadi orang, sukses menjadi orang, nggak lepas daripada doa, perjuangan, pengorbanan orang tua kita. Kita ada yang menjadi dosen, itu akibat doa, perjuangan, pengorbanan, kasih sayang orang tua kita. Ada yang bisnismen sukses, ada pedagang yang sukses, ada pejabat yang sukses. Itu semuanya berkat doa, perjuangan, kasih sayang, dan pengorbanan orang tua kita. Nggak mungkin seorang anak sukses tanpa ada doa daripada orang tuanya, nggak mungkin. Makanya kita tatkala berada di hadapan orang tua kita udah nggak ada apa-apanya. Siapapun kita, dosen kah, rektor kah, dekan kah, guru kah, kiai kah, ulama kah, begitu berhadapan dengan orang tua kita udah gak ada apa-apanya. Kita hanya merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kita minta doanya, kita minta ridhonya, biar kita berpuasa kita diterima oleh Allah. Sampai segitunya kita mesti taat sama orang tua kita. Emang kenapa? Orang tua kita Pak, waktu kita bayi, dia nggak pernah berhitungan sama kita. Jam 1 malam kita nangis. Waktu itu belum ada pampers, adanya popok. Jam 1 malam kita nangis, aus pengen minum. Ibu kita nggak pernah terpaksa. Dia bangun dengan senang hati, disusuin anaknya, tidur. 2 jam kemudian nangis lagi, ibu kita bangun lagi. Ternyata gatal pantatnya, habis pipis. Ibu kita bangun, dicebokin anaknya dengan penuh kasih sayang. Nggak pernah yang namanya ngedumel, nggak pernah yang namanya marah-marah sama orang tuanya, sama anaknya. Kita sama orang tua baru disuruh ini nggak mau, disuruh ini nggak mau. Masya Allah. Kak, saya punya teman saya ini bimbingan haji. Beliau cerita kepada saya, dulu ada seorang ibu yang suaminya sudah meninggal dunia, dan ibu ini punya anak 9, diajak haji semua anak-anaknya. 9 anak diajak haji oleh ibunya, dengan catatan biar ini anak bisa menjaga ibunya di tanah suci. Tapi alangkah kagetnya, ini Ustadz marah-marah kepada 9 anaknya. Kenapa? Ibunya hilang di Mekah, nggak bisa dijaga. Apa kata Ustadz? Hai anak-anak, ibumu 1, Anda 9 dirawatin terus sampai sukses Anda. Ada yang sudah nikah, ada yang sudah kerja, ada yang sudah punya rumah. Anda semuanya dipelihara oleh ibu, diperhatiin sama ibu. Anda dirawat sampai sukses. Kenapa Anda 9 jaga satu ibu nggak bisa? Nangis tuh anak-anaknya semua. 1 ibu bisa merawat 9 anak, tapi 9 anak belum tentu bisa merawat 1 ibu. Akhirnya ini ibunya hilang di Mekah. Mereka istighfar di hadapan dia kepada Allah, di hadapan Ka'bah. Akhirnya diantarin oleh seorang ibunya. Mereka nangis, begitu hebatnya jasa ibunya. Tapi ibunya nggak marah, ibunya nggak emosi, tetap mendoakan anak-anaknya. Luar biasa. Makanya tuh jangan sampai kita durhaka kepada orang tua gara-gara orang tua kita nggak sekolah, orang tua kita kampungan, orang tua kita bukan sarjana. Itu nggak
nggak ada rumusnya dalam agama. Siapapun orang tuanya, siapapun dia, apapun pendidikannya, dia tetap orang tua kita. Jangan sampai kita malu mendapatkan orang tua seperti ini, jangan sampai. Kenapa? Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murka Allah pun tergantung murka orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua kita, murka Allah pun tergantung murka orang tua kita. Orang tua kita, maaf, dia punya doa mustajab, dia punya sumpahan mustajab. Ini saya cerita kenyataan ini di kampung saya, kejadian nyata. Jadi ada seorang anak minta motor sama ibunya, bapaknya udah nggak ada. Ibu saking sayangnya pasti jujur sama anaknya, maaf nak, ibu belum punya uang nak, nanti kalau ibu punya kita beli motor. Kagak, yang penting beli sekarang. Nggak ada nak. Ibunya hanya sekedar kuli nyuci, tapi untuk membiayai anak-anaknya dia banting tulang peras keringat demi anak-anaknya satu ibu. Akhirnya ini anak agak sabaran, dicekek orang tuanya, dicekek, disenderkan ke tembok. Ini maaf, ini orang tua salah ucap. Namanya orang Betawi kan asal goblek. Orang Betawi, gue sumpahin lu kondor. Apa kondor? Hernia. Dan lu mati di rumah, agak bisa keluar, hanya muter di rumah saja. Itu ucapannya tuh. Ya Allah, selang 2 hari Pak, maaf, hernia langsung gede. Dia punya barang langsung gede, dia gak bisa kemana-mana, muter aja. Sumur, dapur, kasur, sumur, dapur, itu aja udah gak bisa kemana-mana, sampai mati Pak di situ. Kenapa? Dapat sumbangan orang tuanya, orang tua dicekek. Ya Allah, orang tuanya dipukul. Hati-hati, kita ingin ibadah sempurna, ibadah terima orang tua kita perhatiin. Semuanya orang tua deh, sukses kita pun orang tua. Ada orang yang kebelangsak hidupnya, buka ini hancur, buka ini bangkrut, buka ini bangkrut. Ternyata dia pernah mendapat sumpahan orang tuanya. Ya Allah, makanya kita yang masih punya orang tua jaga. Inilah hebatnya orang-orang kita Pak, orang Sunda, orang Padang, orang Jawa, hebat. Kenapa hebat? Mereka mudik demi orang tua di kampungnya. Saya punya jemaah, kenapa Anda mudik? Ada orang tua jadi alasan. Kenapa enggak mudik? Udah nggak ada orang tua, siapa yang mau dilihat? Kita punya tradisi cakep banget. 5 hari sebelum Lebaran Idul Fitri, mereka pada pulang kampung, silaturahmi kepada kedua orang tuanya. Jangan cuma silaturahmi doang, jangan cuma cium tangan doang, bagi duit tuh orang tua, bagi duit, bagi makanan, bagi segala sesuatu yang dia butuhkan. Ya Allah, orang tua nggak ngarepin, tapi kita yang punya jasa buat orang tua kita. Makanya kata Nabi, Jibril datang kepadaku, ya Muhammad, tolong aminkan doaku. Ya Allah, jangan terima pahala puasanya, Qur'annya, iktikadnya, bangun malamnya, anak yang masih durhaka kepada kedua orang tua. Makanya beruntunglah kita yang masih punya orang tua, kita bisa minta maafnya, minta redonya, minta doanya, agar kita selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini ada kuis untuk jamaah ya. Nanti saya tanya, yang bisa jawab tolong angkat tangan aja ya. Nanti siap menerima hadiah dari Masjid Bersubuana, Masjid Ma'anur Amal. Udah siap dapat hadiah Pak? Pak udah siap dapat hadiah Pak? Hadiahnya lumayan Pak, sini hadiah. Nanti angkat tangan aja ya. Nanti mic akan disampaikan kepada Bapak. Bunga kecubung, tumbuhnya di rumah Bang Sani. Utus tarik dapat disambung, utus waktu sampai di sini. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Ikan kakap, ikan batin, mohon maaf lahir batin. Ikan bawal, ikan gurame, itu nama-nama ikan. Sebelum sempurnanya acara, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diterima semua ibadah kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdi ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma
shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasul ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abdana wa qira'atana wa kula ibadatina wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Gampang promo dari Pamulang, ngomong-ngomong saya mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.